lagi untuk kita bersama dari Mazmur pasal yang ke-78. Saya ajak saudara untuk lihat bersama-sama dengan saya di dalam ayat 3 ayat 4. Kemudian saya akan lompat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 78 ayat 3 ayat 4. Saya lompat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Mazmur 78 ayat 3. Alkitab bilang ini, Pak Ibu, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Lalu di ayat yang ke-8 kita bilang, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan penurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Coba saudara kembali ke ayat yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di situ, Alkitab berupaya untuk memberitahukan kepada kita bahwa realita tentang Tuhan itu telah diceritakan berkali-kali. Dan kalau ayat 3, Alkitab bilang ini, dari sejak zaman nenek moyang. Ini berbicara tentang nenek moyang Israel tentu saja. Orang-orang yang mengalami mujizat yang datang berkali-kali. Dan itu terjadi bukan baru-baru saja, tetapi Alkitab berupaya mengangkat sebuah realita yang saudara dan saya pahami, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah terbiasa melakukan hal-hal hebat start dari zaman nenek moyang. Kalau kita udah bicara tentang statement nenek moyang, Bapak Ibu, itu kan udah nggak bisa lagi tuh dihitung. Sebenarnya udah berpindah berapa ribu tahun. Tapi ini saja dulu yang saudara dan saya perlu tanam dalam cara berpikir kita, bahwa peristiwa-peristiwa hebat itu Tuhan sudah kerjakan start dari zaman nenek moyang. Berarti Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa begini Bapak Ibu, Tuhan teruji dalam segala hal. Amin. Kalau dari zaman nenek moyang saja dia sudah bekerja dengan cara-cara hebat, berarti apa yang berkaitan dengan Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemampuan, harusnya saudara dan saya sudah tidak bermain lagi pada isu begini Pak Ibu, mempertanyakannya. Sebab dari zaman purbakala atau dari zaman nenek moyang, Tuhan telah teruji dengan seluruh realita kebenaran mengenai Dia. Lalu coba saudara lihat di ayat yang keempat. Orang-orang berkata begini, bahwa kepada Tuhan harusnya dinaikkan puji-pujian saja, bukan sekedar begini, marahi Tuhan, kecewa kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Di ayat yang keempat Alkitab bilang ini nih harus diceritakan kepada angkatan demi angkatan, kepada generasi demi generasi, bahwa kalau ada hal yang harus kita berikan kepada Tuhan, maka yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah begini Bapak Ibu, puji-pujian. Mengapa saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang yang terlatih untuk memberikan puji-pujian kepada Tuhan? Karena begitu, start dari zaman nenek moyang, kekuatan Tuhan itu teruji. Apa kaitannya dengan ini? Kekuatan Tuhan itu teruji. Rupanya di ayat 4 Alkitab bilang ini, karena Tuhan memiliki kekuatan, maka dengan kekuatan yang Dia punya, Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi hal yang harus dan saya bangun dalam cara kita berpikir adalah begini, Tuhan teruji dari sejak zaman purbakala. Tuhan itu memiliki kekuatan, dan itu gak bisa dibantah oleh siapapun, karena cerita ini atau realita ini telah terjadi antar generasi. Nah, karena Tuhan punya kekuatan, sekali lagi mari saya ulang ayat 4 Alkitab bilang ini, Dia mampu
untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini Pak Ibu, apakah ajaib? Saudara dan saya harus paham dulu tentang makna ajaib, supaya pada akhirnya kita bisa describe, kita bisa membangun sebuah gambaran dalam cara kita berpikir tentang kekuatan hebat yang Tuhan punya, sehingga perbuatan-perbuatan yang Dia hasilkan selalu berkaitan dengan kata ini, ajaib. Kata ajaib, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata akla. Tuhan dengan kekuatannya mampu mengerjakan perbuatan ajaib atau perbuatan akla. Apakah ajaib atau akla? Begini Pak Ibu, pengertian yang pertama, perbuatan-perbuatan yang sulit, itu ajaib. Perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, itu kata ajaib. Ulang ya, perbuatan-perbuatan sulit, perbuatan-perbuatan hebat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang ternyata Alkitab bilang ini, akla itu menegaskan ini, orang gak bisa menyelesaikannya, manusia gak bisa menyelesaikannya, cuma Tuhan yang bisa menyelesaikannya, karena Dia memiliki kekuatan di dalam dirinya. Pemahaman ini saja seharusnya menggiring saudara dan saya kepada cara berpikir bahwa begini, sehebat-hebatnya kita masih juga berbenturan dengan realita ini kan Pak Ibu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan dalam hidup. Sejago-jagonya kita dalam bidang apapun, pada keahlian apapun, somehow pada titik tertentu ada hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan. Makanya Alkitab berupaya menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang baru lahir kemarin, bukan Tuhan yang memiliki kekuatan terbatas, bukan Tuhan yang tidak pernah dibicarakan oleh nenek moyang. Tuhannya kita adalah Tuhan yang telah teruji dari angkatan ke angkatan. Dia memiliki kekuatan, dan kekuatan itulah yang ternyata menegaskan kepada saudara dan saya bahwa apapun Dia bisa selesaikan, termasuk hal-hal sulit, hal-hal luar biasa, hal-hal hebat yang kita secara manusia, even kita memiliki kekuatan, kita give up, kita angkat tangan sambil berkata, nah yang ini saya tidak bisa selesaikan. Pada titik saudara dan saya tidak bisa selesaikan apa saja yang harus kita hadapi di depan mata, saudara dan saya harus kembali kepada kebenaran tentang ini, bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan. Itulah sebabnya mengapa Dia disebut Allah yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Apakah ajaib? Ajaib itu arti yang berikutnya adalah begini Pak Ibu, hal-hal yang terlalu sulit, terlalu tinggi, terlalu hebat, yang memang kita tidak bisa jangkau. Mari kita kembali kepada Kejadian pasal pertama. Siapa yang bisa memisahkan gelap dan terang? Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Siapa yang bisa memasang benda-benda penerang di langit supaya pada akhirnya terpisah realita antara malam dan antara siang? Siapa yang dapat melakukannya? Tuhan. Siapa yang bisa membuat waktu Yosua terlibat dalam pertempuran hebat, tiba-tiba yang terjadi adalah matahari berhenti? Kita tahu bumi berputar Pak Ibu. Karena bumi berputar, maka matahari sejatinya adalah tidak mungkin berhenti. Kalau bumi berhenti, kita celaka. Bumi berputar, matahari tetap akan bergerak, mulai dari muncul, terbit, sampai kepada terbenam. Tapi pada sebuah musim, dalam sebuah masa, ribuan tahun yang lalu, Alkitab bilang, dalam pertempuran hebat, matahari berhenti Pak Ibu. Nah, siapa yang bisa melakukannya? Ini yang Alkitab bilang, Tuhan. Dia punya kekuatan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu sulit, terlalu tersembunyi, terlalu tinggi, terlalu menakjubkan untuk bisa saudara dan saya kerjakan. Nah, Tuhan yang ini yang saudara dan saya punya. Makanya kenapa pemazmur bilang ini, terhadap Dia yang mampu mengerjakan hal-hal yang terlalu sulit, apa yang harus kita buat? Kita perlu menghampiri Dia dengan keputusan untuk hanya memuji Dia
tindakan yang sulit untuk terpahami oleh nalar manusia. Yang tadi saya bilang, siapa yang bisa suruh matahari berhenti? Orang terpintar satu bumi pun tidak punya kemampuan untuk menghentikan matahari. Tuhan melakukannya. Nah, itu perbuatan ajaib. Makanya kalau hari ini yang saudara dan saya butuhkan adalah keajaiban dari Tuhan, maka ini yang saudara dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri. Hal yang terlalu sulit untuk bisa saya pahami, Tuhan mengerjakannya. Tuhan mampu melakukannya. Hal yang gak bisa terdetek oleh saya punya nalar, Tuhan mampu melakukannya. Pada waktu orang sudah bilang gak bisa, maka yang kemudian akan terjadi adalah Tuhan mampu melakukannya. Sekian tahun yang lalu saya harus dampingi, saya punya seorang teman untuk program bayi tabung di Surabaya. Dia berasal dari kota lain. Dia dan suami putuskan untuk untuk datang ke Surabaya, kemudian mengikuti program bayi tabung. Sudah saya dampingi sampai pada akhirnya dia sudah harus tiba pada sebuah masa di mana harus di tempat tidur, tidak boleh bergerak, tenang, nggak boleh lakukan aktivitas berat, supaya pada akhirnya proses yang sedang terjadi bisa berhasil. Kemudian sudah apa yang terjadi setelah dia punya proses istirahat, dia harus kembali lagi ke dokter. Nah, saya ada dalam titik itu. Nah, waktu kemudian di tahapan yang paling akhir, dokter harus minta maaf kepada dia bahwa ternyata apa yang mereka upayakan untuk dibuat gagal. Itu kisah pertama. Harus tunggu sekian waktu. Akhirnya dia dan suami kembali lagi ke Surabaya untuk ambil program yang sama, bayi tabung. Kisah kedua. Nah, proses semua telah terjadi sampai pada akhirnya harus menghadap dokter untuk bagian terakhir, untuk hasilnya, keputusan terakhir. Dan pada kedatangan dalam proses yang kedua gagal juga Pak Ibu. Sampai pada akhirnya dia nangis, lalu dia bertanya, mungkin gak saya punya bayi? Karena dalam 2 kali proses bayi tabung semuanya gagal. Saya ngomong sama dia, let's pray about that. Mari kita berdoa. So, saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu, tapi kebenaran berkata bahwa Tuhan ternyata teruji di dalam kekuatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan itu telah dia kerjakan start dari sejak zaman nenek moyang sampai dengan hari ini. So let's pray about that. Saya bilang, mari kita berdoa tentang itu. Karena kalau Tuhan mampu melakukan perbuatan ajaib, berarti dia mampu mengerjakan hal-hal yang di luar nalarnya kita, saya bilang. Sudah, kita berdoa dan dia dan suami kembali lagi ke kota mereka. Tidak lama Pak Ibu, tidak lama. Kira-kira saya lupa 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan. Apa yang kemudian terjadi adalah dia setengah histeris telepon saya dan dia bilang ini, you know what, tahu nggak? Saya hamil. Dan puji Tuhan sampai 9 bulan 10 hari kira-kira melahirkan Pak Ibu. Sekarang anaknya udah besar. Apa ini? Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan di luar nalar manusia. Mengapa? Dia punya kekuatan untuk melakukannya. Amin. Coba sekarang mari kita lompat ke ayat yang ke-7. Kenapa Tuhan di dalam seluruh kekuatannya mempertontonkan dia punya kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dari zaman purbakala sampai dengan kehidupan kita dan sampai dengan masa depan? Ternyata kita bilang di ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Jadi tahukah saudara bahwa ternyata begini, kepentingan dari semua perbuatan ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya bukan supaya sekedar begini, kita punya masalah selesai. Kepentingan air dari seluruh perbuatan ajaib yang dia memutuskan untuk mengerjakannya dalam hidup kita dengan kekuatannya yang tanpa batas itu,
Bukan sekedar supaya begini, kemarin saudara dan saya nangis, lalu hari ini keajaiban terjadi, lalu kemudian kita tertawa dan kita puji Tuhan, lalu selesai. Bukan. Kepentingan utama dari mengapa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam kehidupan saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya ada pada titik ini, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa hal paling mahal, salah satunya dalam kehidupan kekristenan adalah begini Pak Ibu, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Sebab harus kita akui, realita tentang kemanusiaan di dalam kita adalah kita gampang lupa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya kita. Bahkan seringkali juga yang terjadi adalah kita gampang lupa tentang apa saja yang pernah Tuhan kerjakan secara ajaib dan hebat dalam kehidupan kita. Makanya seharusnya yang terpatri atau yang tercarve, yang terukir dalam kehidupan saudara dan saya adalah ini. Setiap kali Tuhan melakukan perbuatan ajaib, pertimbangkan ini baik. Apakah akar saya dalam proyeksi mempercayai Tuhan itu semakin solid ke bawah nggak? Mengakar kuat nggak? Atau jangan-jangan saya hanya terkesima sesaat karena Tuhan mampu melakukan keajaiban dalam kehidupan saya, tetapi akar kepercayaan kepada Tuhan di dalam kita tidak teruji tertanam dalam. Nah, hal yang ini yang saudara dan saya harus selalu uji berkaitan dengan hal-hal ajaib yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya punya yayasan. Sekali waktu sekian tahun yang lalu, saya memutuskan untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak, kepada orang-orang untuk ambil fakultas keguruan, gitu, untuk menjadi guru. Karena memang harus diakui sampai dengan hari ini bangsa kita Indonesia masih membutuhkan tenaga pendidik atau guru yang berkualitas. Itulah sebabnya saya berpikir dalam seluruh keterbatasan saya mau terlibat, lakukan sesuatu untuk paling tidak memberikan sedikit kontribusi bagi bangsa, menghasilkan guru-guru. Apa yang kemudian terjadi dari seluruh proses seleksi yang ada, pada tahun itu saya hanya berhasil mendapatkan 8 kandidat penerima beasiswa penuh untuk kuliah dari awal termasuk biaya hidup sampai selesai. Nah, apa yang kemudian terjadi adalah begini Pak Ibu. Waktu itu kalau saudara saya bertanya pada saya, berani kasih beasiswa buat orang, beasiswa penuh, uangnya ada nggak? Nggak ada. Tapi this is what I believe. Tuhan kasih tuntunan, sebuah impresi di dalam saya, oh you have to do this. Jadi udah, karena impresi itu kuat, makanya saya putuskan untuk oke, saya kerjakan. Nah, semua anak yang kemudian menerima beasiswa full, pada sebuah momen saya terbangkan semua ke Surabaya, karena mereka kuliahnya di Surabaya. Terbangkan semua udah ngumpul. Nah, masalahnya begini. Pada satu hari, kepala pendidikan saya telepon saya dan bilang begini, panggil saya Kak, 2 minggu lagi kita harus bayar uang masuknya anak-anak. Somehow mereka udah diterima setelah melampaui tes juga di universitas, mereka udah diterima. Jadi 2 minggu lagi kita harus bayar uang masuknya mereka. Dan saya tanya, berapa uang masuknya mereka? Lalu dia bilang ini 100 juta kan. Dan saya tanya, saya bilang sama dia, coba tanya bendahara, duit ada nggak? Dia telepon bendahara, dia tutup, dia telepon bendahara, dia telepon saya balik. Lalu dia bilang begini untuk saya, Kak, bendahara bilang uang nggak ada. Sesudah saya bilang sama saya punya ketua pendidikan, begini, kumpulkan semua orang di yayasan maksud saya, dan juga anak-anak yang sudah fix terima beasiswa, kumpulkan mereka semua dan berdoa, minta sama Tuhan uang. Kalau ini Tuhan yang suruh, harusnya uang bukan masalah. Sudah, berdoalah semua. Itu kurang 2 minggu Pak Ibu. Apa yang kemudian terjadi? Kurang 1 minggu, nothing happens. Gak terjadi apa-apa. Kepala pendidikan telepon saya lagi, lalu ngomong apa saya, Kak, udah ada duit belum? Saya bilang saya nggak tahu. Cek bendahara, saya bilang. Lalu bendahara memberikan laporan belum ada uang. Lalu kepala pendidikan saya tanya, bagaimana Kak? Kurang 1 minggu uang nggak ada.
Saya bilang ya udah, kita berdoa lagi minta Tuhan. Sudah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Anak-anak tetap berdoa. Itu melewati hari Minggu, Pak Ibu. Nah, hari Minggu saya khotbah di satu tempat, di satu kota, satu gereja di satu kota. Karena dengan saya datang, ada satu keluarga yang datang di kebaktian, di mana saya hadir di dalamnya. Pada kebaktian kedua, kalau saya nggak salah ingat. Nah, waktu selesai kebaktian kedua, mereka maju. Karena itu udah siang, mereka ajak saya. Mereka bilang sama saya, kita makan siang bareng yuk. Saya bilang, saya sorry banget. Saya sudah terlanjur bikin janji sama orang untuk makan siang. Jadi saya skip makan siang sama-sama. Lalu mereka bilang, oke, kalau nggak bisa makan siang nggak apa-apa, makan malam aja. Lalu saya bilang, makan malam pun saya sudah terlanjur janji sama orang, ya saya nggak bisa makan malam bareng. Tapi kalau mau, saya bilang, saya akan datang ke rumah jam 10 malam. Karena saya kenal mereka baik. Saya bilang, nanti saya datang ke rumah jam 10 malam deh. Mereka bilang, iya, kita tunggu. Tepat jam 10 malam saya tiba di tempatnya mereka. Saat membuka pagar, saya masuk. Kemudian mereka bawa saya ke ruang makan. Kita duduk ngobrol, bercanda karena udah kenal lama, cerita beragam hal. Terus tiba-tiba ini yang terjadi, Pak Ibu. Ini yang terjadi. Kepala rumah tangga teman saya ini, kepala rumah tangga, ya suami, tiba-tiba bilang ini, keluarkan kalimat ini untuk saya. Dengar-dengar mau kuliahin anak ya. Saya kaget, karena saya nggak pernah cerita. Lalu saya tanya, saya panggil dia kakak. Kakak dengar dari mana? Lalu dia bilang, ada burung-burung bernyanyi banyak. Oke, saya bilang oke. Lalu saya bilang iya akhirnya. Lalu dia tanya, itu ceritanya bagaimana? Lalu saya cerita aja apa yang impresi yang Tuhan taruh di dalam saya dan apa yang kemudian saya putuskan. Lalu sudah, anak-anaknya udah ada. Lalu dia tanya, untuk sampai mereka lulus, beasiswa full, tempat tinggal, biaya makan, biaya kuliah, untuk sampai mereka lulus, butuh dana berapa? Hari itu saya hafal angkanya detail, Pak Ibu, detail. Tapi hari ini saya udah lupa. Kira-kira beberapa ribu lagi 800 juta. Gitu. Tambah beberapa ribu lagi 800 juta. Saya sebut angkanya. Lalu dia tanya, Bin, uangnya udah ada atau belum? Saya bilang belum ada. Lalu waktu saya bilang belum ada, dia berdiri dari meja makan, pergi ke ruang kerjanya. Kemudian waktu datang, bawa kalkulator, Pak Ibu, taruh di atas meja makan dan bilang ini untuk saya. Saya lupa, tadi berapa angkanya? Nah saya bilang, exactly angka hari itu sampai mereka lulus. Nggak tahu dia ngitung bagaimana cara. Terus kemudian dia berhenti, lalu dia lihat saya dan langsung dia bilang ini, ya udah, saya tutup semua. Wah itu tuh. Itu yang disebut dengan ajaib. Hal yang tidak masuk di nalar Pak Ibu, gak masuk di saya punya otak. Saya gak pernah cerita itu orang. Saya gak pernah cerita bagaimana saya punya rencana. Dan somehow orang itu hari itu juga bilang, ya udah Om, saya tutup. Tahukah saudara bahwa saking kagetnya saya hari itu, I don't even say thank you. Saya bahkan gak say thank you. Kalimat yang saya ingat betul, saya bilang sama itu kakak, saya bilang, Kak tahu, kepala saya tuh rasa kayak disiram air es atau ember, banget. Itu tuh kayak relief gitu, kayak plong banget. Lalu sudah, saya ingat betul saya pulang, saya tiba di tempat saya menginap, kira-kira jam 12 malam. Saya telepon saya punya kepala pendidikan dan saya bilang sama dia, problem solved. Masalah selesai. Kita punya masalah selesai. Lalu saya cerita apa yang terjadi. Lalu kemudian besok hari Senin pagi Pak Ibu, Senin pagi, nggak tunggu siang, nggak tunggu sore, Senin pagi bendahara saya telepon saya dan bilang, Kak, seluruh dana udah masuk. Anak-anak udah lulus semua sekian tahun yang lalu yang saya cerita. Dan lulus semua, mereka sudah beraktivitas untuk apa yang mereka harus kerjakan. Dan hari ini saya cerita Pak Ibu, itu yang disebut ajaib. Hal-hal yang gak masuk di nalarnya kita, Tuhan dapat melakukannya. Untuk kepentingan apa? Supaya akar percaya di dalam kita itu tambah lama tambah dalam. Yang dia mau adalah bukan kita shock aja. Yang dia mau adalah saudara dan saya teruji dalam hal mempercayai Tuhan.
Setelah kisah itu ya Pak Ibu, setelah kisah itu, saya berkali-kali dengan anak-anak di yayasan, setiap kali harus berbenturan dengan realita. Ini harus keluar uang untuk proyek A, ini harus keluar uang untuk proyek B. Kita memutuskan untuk begini, oke, let's pray. Karena apa yang kemudian kita belajar pada tahapan awal, saya pribadi belajar pada tahapan awal adalah begini, bahwa kalau sampai Tuhan telah memberikan tuntunan kepada kita, Tuhan telah memberikan firman kepada kita, Dia telah berkali-kali mempertontonkan siapa dirinya dan kekuatan macam apa yang ada dalam dirinya kepada kita. Berarti masalah apapun yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan, it's supposed to be, harusnya saudara dan saya kembali kepada Tuhan dan bercerita saja. Sebab ini yang kita tahu, Dia punya kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang kita secara manusia nggak bisa menyelesaikannya. Akar percaya harus teruji di dalam kita, Pak Ibu. Amin. Karena itu Tuhan punya tujuan. Nah, sekarang mari kita lihat arti dari kata kepercayaan. Sebab di ayat 7 Alkitab berkata, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Kata kepercayaan di situ bahasa Ibrani bilang kesel atau kasal, bukan kesel ya Pak Ibu, kesel atau kasal. Artinya adalah gini, confidence in God. Sebuah rasa percaya diri, tapi rasa percaya dirinya bukan our own confidence, bukan kepercayaan dirinya kita, tetapi percaya dirinya kita. Itu kita percaya diri banget tentang Tuhan. Makanya tadi pemazmur bilang, sejak dari zaman nenek moyang dikerjakan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, waktu saudara dan saya mengalami cerita-cerita keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, nah ini yang harus kita cermati. Saudara dan saya semakin confidence in God atau tidak? Semakin menaruh rasa percaya kita, percaya dirinya kita, semakin digantungkan kepada Tuhan atau enggak? Atau kita semakin terbiasa karena kita semakin hebat, kita semakin kaya, kita semakin cerdas, kita semakin punya pengalaman. Akhirnya yang terjadi adalah we put confidence in ourselves. Kita letakkan kepercayaan diri pada diri kita. Secara ini yang Alkitab ajar, you have to put your confidence, saudara dan saya harus menempatkan percaya dirinya kita itu kepada Tuhan. Sebab ini yang kita tahu, bahwa somehow kita terbatas. Saudara dan saya punya apa yang bisa tolong kita dalam semua kasus itu? Karena akhirnya kita temukan bahwa pada kasus-kasus kehidupan tertentu, kita bahkan tidak bisa tolong kita, diri kita. Orang lain di dekat kita bahkan tidak bisa tolong kita. Nah, pada area itu, saudara dan saya harusnya sudah sangat teruji to put our confidence, menempatkan rasa percaya dirinya kita, itu cuma pada Tuhan aja. Artinya begini, kalau toh memang orang nggak bisa tolong kita, kalau toh diri kita sendiri nggak bisa tolong kita, kita punya satu pegangan yang nggak bisa dipantau oleh siapapun, nggak bisa dipantau oleh surga, oleh bumi, bahkan oleh semua kekuatan di bawah bumi. Bahwa ternyata ini yang bisa tolong kita itu Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan you put your confidence. Saudara, saya menempatkan rasa percaya dirinya kita itu kepada Tuhan. Amin. Contoh-contoh Abraham. Masih ingat sekali waktu Tuhan tiba-tiba datang pada Abraham dan bilang, Abraham, nanti dari kamu punya keturunan Ishak namanya. Kamu akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Sudah? Abraham keep it. Pernyataan Tuhan, janji Tuhan, Abraham pegang itu. Sampai tiba-tiba pada satu masa, pada satu waktu, Tuhan juga, Tuhan yang sama, datang pada Abraham dan bilang ini, jadi gini Abraham, kamu harus serahkan Ishak. Kamu punya anak itu sebagai korban bakaran. Nah, coba proyeksikan ini. Kalau saudara adalah Abrahamnya, what do you think? Secara manusia kita bisa bilang Tuhan pelin-pelin. Kemarin dia bilang A, sekarang dia bilang B. Tuhan punya perkataan gak bisa dipegang. Kenapa? Kemarin dia bilang A, hari ini dia bilang B. Gampang sekali dia berubah. Ishak bagaimana mungkin? Kalau toh Ishak mati, bagaimana mungkin? Dia punya janji bahwa saya akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit,
urusan. Dia bahkan nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan time out. Kasih saya waktu berpikir kira-kira 1 minggu kah? 1 bulan kah? Kasih saya waktu berpikir. Enggak. Alkitab bilang besok. Pagi-pagi benar. Abraham sudah siap. Dia siap dengan seluruh perlengkapan. Dia siapkan 2 bujang. Dia siapkan anaknya. Lalu kemudian mereka berjalan. Somehow ini yang terjadi, Alkitab bilang. Di bukit pengorbanan, Ishak punya posisi sudah terikat tubuhnya dan sudah diletakkan di atas altar, Pak Ibu. Tinggal tindakan terakhir, Alkitab bilang Abraham sudah siapkan pisau tuh. Tinggal belai aja Ishak, tinggal belai saja. And he did it. Maksud saya, dia ambil itu pisau dan dia tinggal sembelih aja anaknya. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Tuhan bicara sama Abraham, stop. Sekarang saya sudah tahu. Istilahnya sekarang saya sudah tahu, you trust in me. Kamu percaya sama saya. Nah sekarang kan pertanyaannya begini Pak Ibu. How come? Bagaimana bisa? Abraham kerjakan semua step sampai kepada titik siapkan pisau itu tinggal sembelih anaknya saja. Bagaimana mungkin dia bermain sampai pada titik itu? Kita berani bilang begini. Sebab Abraham di dalam imannya punya keyakinan bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Karena alasan itulah ia seolah-olah telah mendapatkan anaknya kembali. Saudara pikir itu apa? Itu kepercayaan, itu kesel, itu kesal, itu adalah confidence in God, itu adalah rasa percaya diri yang Abraham tempatkan kepada Tuhan. Bahwa ini kalau toh Ishak mati, saya tahu betul Tuhan berkuasa bangkitkan saya punya anak dari kematian. Why? Karena dia sudah berjanji dari Ishak saya dapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. He put his confidence, dia tempatkan dia punya kepercayaan kepada Tuhan yang ternyata bukan Tuhan pelin-pelan. Tuhan yang ternyata bagi Abraham punya kekuatan untuk menggenapi janji. He put his confidence kepada Tuhan yang ternyata bagi Abraham dia percaya betul bahwa Tuhan bisa bangkitkan orang dari kematian. Makanya waktu Tuhan suruh Abraham untuk kerjakan apa yang Abraham harus kerjakan, Abraham mainkan Pak Ibu. Nah begini Pak Ibu, kepentingan dari seluruh keajaiban adalah supaya saudara dan saya semakin terpuji dalam kepercayaan kepada Tuhan. Makanya dulu waktu kita di sekolah minggu dulu kan ada lagu sekolah minggu kan, itu lagu bagus menurut saya. Hitung berkat satu-satunya, jangan kau lupakan jumlahnya. Kita disuruh ngapain coba? Hitung berkat. Hitung Pak Ibu, apa aja yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, yang masuk pada kategori yang begini, keajaiban. Dihitung, jangan dilupakan. Kita punya yang tadi saya bilang, keterbatasan kita memberikan kepada kita realita bahwa kita gampang sekali lupa. Apalagi kita gampang sekali lupa dengan semua karya hebat yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya kalau boleh saya mendorong Bapak Ibu untuk ini, apapun hal hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, catat Pak Ibu, supaya pada momen-momen kita ada pada persimpangan jalan, kita bisa buka kita punya catatan dan kita declare kepada Tuhan, somehow I put my trust in you, I put my confidence in you. Saya tempatkan saya punya kepercayaan, bahkan rasa percaya diri saya kepada Tuhan. Karena Tuhan teruji di area itu. Tuhan punya kekuatan dan saya tak punya. Tuhan mampu kerjakan hal-hal di luar nalar dan saya nggak bisa. Makanya I put my confidence in you. Nah itu yang saudara dan saya perlu mainkan. Nah rupa-rupanya kata kesal atau kasal menempatkan kepercayaan itu sampai kepada titik begini Pak Ibu, tampak bodoh. Percaya kepada Tuhan sampai tampak bodoh. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Abraham tampak bodoh Pak Ibu. Coba-coba, bapak mana yang mau ikat anaknya lalu taruh anaknya di atas altar? Bapak mana yang mau angkat pisau lalu siap sembelih anaknya? Itu sebuah kebodohan. Tapi ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, itu cancel. You put your confidence in God sampai pada titik kamu tampak bodoh. Tapi kalau
kita tidak bodoh. Kenapa kita tidak bodoh? Sebab kita punya catatan tentang Tuhan, bahwa di dalam seluruh kekuatannya Dia sanggup melakukan perbuatan ajaib yang manusia tak bisa menyelesaikannya. Amin, Bapak Ibu. Kata kepercayaan atau kasar, pengertian yang kedua dan terakhir adalah begini, harapan. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, harapanmu di dalam Tuhan tak mungkin mengecewakan. Kenapa tak mungkin mengecewakan? Kita punya harapan itu kepada orang yang tepat, kepada pribadi yang bisa diandalkan, kepada pribadi yang diceritakan oleh nenek moyang dari angkatan ke angkatan, bahwa dia bisa diandalkan somehow dalam seluruh kasus ini. Amin. Makanya sekarang ini yang saudara dan saya perlu uji ulang tentang kita. Sebentar, punya masalah apa? Sekarang minta kepercayaan kepada, sekarang minta keajaiban Tuhan kerjakan kalau saudara punya kisah hari ini. Tujuannya apa? Sekedar untuk lepas dari persoalan? Sekedar untuk kemudian tertawa setelah menangis? Tujuannya apa? Nah, tujuan yang jauh lebih inti ini yang kita bilang. Kamu punya kepercayaan kepada Tuhan semakin teruji kan? Halo? Coba, saya punya waktu tinggal sedikit, kita selesaikan ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan Alkitab bilang tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Coba saudara lihat, Tuhan berbuat. Karena Tuhan berbuat, saudara dan saya semakin mengakar dalam percaya kepada Dia. Tuhan berbuat. Karena Dia berbuat, maka kita tidak akan pernah melupakan Dia punya kemampuan-kemampuan hebat dan perkara-perkara ajaib yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan berbuat. Karena Dia berbuat, maka kita seharusnya dikenal sebagai orang-orang yang tetap berpegang Alkitab ini kepada perintah-perintahnya. Bapak Ibu, jangan kurang ajar. Dalam arti begini, setelah ditolong oleh Tuhan dan kita melupakan Tuhan, setelah ditolong oleh Tuhan dan Tuhan mengerjakan keajaiban dalam kehidupan kita, lalu kita tinggalkan Dia, nanti kalau kita butuh baru kita datang. Itu yang saya bilang, jangan kurang ajar dong sama Tuhan. Soalnya ini yang kita pemazmurnya, yang pemazmur tulis, Tuhan berbuat apa yang Dia bisa buat untuk kehidupan saudara dan saya. Kepercayaan kita kepada Tuhan mengakar. Kita terpuji sebagai orang-orang yang whatever takes, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melupakan apa aja yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan saya. Lalu apapun yang terjadi dalam saya punya kehidupan, Tuhan berbuat apa yang Dia bisa buat, dan saya tetap berpegang kepada perintah-perintahnya. Amin. Tidak akan tinggalkan Tuhan, tidak akan hidup sembarangan, akan menjadi orang-orang yang submit nomor 1 kepada Tuhan untuk semua perbuatan ajaib yang telah Dia kerjakan kepada kita. Lalu di ayat 8 Alkitab bilang ini, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bayangkan, sudah alami perbuatan hebat, dan Alkitab bilang, pemazmur bilang begini, nah, karena kamu telah mengalami perbuatan hebat, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kamu telah mengalami perbuatan hebat, jangan pernah lupa apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kamu punya hidup. Karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kamu punya kehidupan, maka peganglah Dia punya perintah. Jangan ikuti apa yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang Israel, yang Alkitab bilang ini, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada satupun dari antara mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Generasi baru yang masuk, generasi lama yang keluar dari tanah Mesir, yang ngalami laut terbelah, yang kemudian menyeberang di laut lepas, kemudian mereka selamat dan laut nutup lagi. Generasi yang itu tuh nggak ada yang masuk ke tanah perjanjian, Pak Ibu. Hanya gara-gara ini yang kita bilang, kamu nggak taruh kamu punya kepercayaan kepada Tuhan, kamu melupakan Dia punya perbuatan, kamu tidak berpegang kepada Tuhan punya perintah. Apa yang kemudian kamu buat? Ini yang kita bilang, kamu sudah mengalami perbuatan ajaib, kamu masih memberontak. Tuhan bikin perbuatan ajaib, kamu masih durhaka kepada Tuhan. Tuhan sudah bikin tanda-tanda ajaib dan mujizat, kamu punya hati tidak steady kepada Tuhan, tidak tetap hati kepada Tuhan. Hati masih berpaut kepada yang lain, hati tidak hanya berpaut kepada Tuhan. Lalu yang terakhir lihat, Tuhan sudah bikin banyak perbuatan ajaib dalam kamu punya hidup, dan masih tidak setia.
saja ini yang perlu kita uji ulang. Sedalam apa kita meyakini Tuhan yang sekarang kita sedang sembah? Tuhan hebat, yang mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib. Karena ada kekuatan magnificent, ada kekuatan yang tanpa batas yang bergerak di dalam dirinya, sehingga dia mampu mengerjakan apa aja dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang hari ini yang saudara dan saya harus latih diri untuk melakukannya. Saya butuh keajaiban Tuhan hari ini. Kalau toh keajaiban itu terjadi dalam hidup saya hari ini, maka biarlah kepercayaan saya kepada Tuhan semakin mengakar. Saya menjadi orang yang semakin tahu diri di hadapan Tuhan, tidak melupakan Tuhan punya perbuatan ajaib. Saya menjadi orang yang semakin berpegang kepada Tuhan punya perintah, tidak durhaka kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Hati saya menetap kepada Tuhan, jiwa saya setia kepada Tuhan. Baiklah, setelah perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saya semakin ditemukan sebagai orang-orang yang teruji dan dewasa di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan sekedar alami mujizat dan selesai. Saudara dan saya harus alami mujizat dan semakin teruji, percaya kepada Kristus, mengakar kepada Kristus, berketetapan hati di dalam Kristus, setia kepada Kristus, dan